Sudah siap semuanya ini? Mau prakteknya? Itu Pak Peter. Sudah siap. Oh. Oke. Dan mulai ya. Jim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sebentar ya. Oke, pertama-tama yang saya hormati teman-teman dari BPBD, kemudian yang saya hormati pula kepala sekolah dari SDN Sumberjo 2. SDN Sumberjo 2 Surabaya, kemudian seluruh siswa-siswi adik-adik yang saya banggakan di SDN Sumberjo 2. Adik-adik, ya, apa itu? Kebakaran listrik apa contohnya? Contohnya sepele, misalkan di sini ada dek pakai HP semua enggak? Pakai HP ya. Nah, itu juga bisa menimbulkan suatu bahaya kebakaran. Contohnya seperti ini, adik-adik pas lagi ngecas HP karena HP-nya lowbat, HP-nya perlu dicas. Itu biasanya kalau sudah lagi ngecas HP, HP-nya penuh, yang dicabut pasti HP-nya ya. Ya, HP-nya dicabut ya. Ya, tapi cas-casannya masih nancap di listrik, di saklar ya. Nah, itu bisa menimbulkan suatu bahaya kebakaran adik-adik ya. Nanti enggak Pak. Oke, 1, 2, 3. Nah, panas Pak. Enggak panas. Betul enggak panas. Ayo Pak. Sama tak kotor. Oh, seperti. Iya, mau. Pastinya kalau terjadi kebakaran kan jenengan semua kan panik ya, pastinya akan panik gitu, jenengan pasti akan panik. Nah, maka dari itu dengan kepanikan tadi paling enggak kita sudah tahu caranya, kita bisa gunakan dengan cara tradisional. Apa itu cara tradisional? Di sekolahan SDN Sumberjo 2 ini banyak alat madang, banyak alat madang di sini. Apa itu Pak contohnya? Di sini kan pasti ada korden. Nah, ada gombal, ada pasir, ada handuk, ada selimut. Ya, nah itu adalah alat-alat pemadam tradisional namanya. Daster ya iso Bu, daster. Betul, daster juga bisa kita gunakan kalau kita dalam keadaan terdesak.
sarung pun bisa sarung. Asal jangan sarungnya dipakai Pak Yusril di pelorot Bu ya. Pak Yusril mau sholat di pelorot jangan Bu ya. Ya, seperti ini. Jadi alat-alat tersebut adalah alat pemadam tradisional namanya. Dan alat-alat itu harus dibasahi terlebih dahulu adik-adik ya. Alat-alat tradisional itu harus dibasahi terlebih dahulu. Tidak bisa dalam keadaan kering kita gunakan. Nah, sekarang saya tunjukkan dulu. Kebetulan di sini disediakan karung boni. Nah, karung boni. Kalau kita nggak punya karung boni, kita bisa pakai alat seadanya. Bisa pakai handuk, bisa pakai koset, bisa pakai selimut, bisa. Yang penting dibasahi. Nah, kebetulan di sini karung boni ini juga sudah kita basahi. Tinggal dibeber aja ke bawah. Setelah dibeber ke bawah, dipegang ujung-ujung karungnya. Dipegang ujung-ujung karungnya dengan caranya ibu jarinya di depan, seperti kita meras santan kelapa itu ya. Ibu jarinya di depan. Setelah ibu jarinya di depan, tinggal dilipat ke dalam, ya, dilipat ke dalam sampai jari-jarinya terlindungi. Itu jari-jarinya terlindungi. Setelah terlindungi seperti ini, siku kanan kirinya harus masuk. Jangan sampai siku kanan kirinya kelihatan. Sikunya kelihatan. Nah ini ya, jadi siku kanan kirinya harus masuk. Kemudian cara membawanya rata-rata dadu atau hidung. Jangan terlalu ke atas. Gak ketok iki opo sing mbok padangno. Nubrui tonggone iso. Nah, seperti ini ya. Jadi cara bawanya harus rata-rata dadu atau hidung. Nah, seperti ini ya. Cara penggunanya mudah sekali adik-adik ya. Cara penggunanya mudah. Misalkan tong itu adalah titik apinya atau kompor yang terbakar tadi. Tinggal mendekat ke titik api. Kalau di luar ruangan mengikuti arah angin, cukup ditempel dan didorong. Cukup ditempel dan didorong, jangan dilempar. Biasanya kalau panik dilempar, akhirnya wajan yang isinya tadi ada minyaknya penuh tumpah. Nah kalau minyak sudah tumpah, pasti dia akan nyamber ke api. Apinya malah semakin besar. Ya, jadi cukup 2 langkah ditempel dan didorong. Kemudian dilihat tandanya kalau sudah padam itu, Bapak Ibu, tandanya kalau sudah padam dia keluar asap putihnya, adik-adik ya. Keluar asap putihnya, tandanya kalau sudah padam. Ada yang pernah tahu atau menjumpai alat ini enggak? Pernah tahu enggak? Pernah tahu ya. Jadi ini adik-adik ya, namanya APAR. 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 Ada yang tahu singkatannya APAR? Ada yang tahu adik-adik singkatannya APAR? Sebelah sini? Enggak ada. Sebelah barat ada yang tahu? Alat pemadam api. Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Alat apa? Iya, jadi APAR itu singkatannya alat pemadam api ringan. Ya, APAR itu singkatannya alat pemadam api ringan. Lah APAR ini hanya digunakan untuk pencegahan api awal. Pencegahan api awal. Dan alat ini hanya digunakan untuk sekali penggunaan, tidak bisa digunakan berulang-ulang. Jadi kalau harus digunakan, segera diisi ulang kembali. Seperti itu caranya. Dan alat ini ditunjang dengan perawatan. Perawatannya mudah jadi ya Bapak Ibu Guru, perawatannya mudah. APAR ini tiap 2 bulan sekali hanya dibolak-balik aja. Dibolak-balik aja supaya medianya terkurang. Tinggal dibolak-balik aja supaya tidak menggumpal ya. Karena APAR ini jenisnya trisimikal pudar atau tepung kimia kering. Jadi ada masa kadaluarsanya. Taruh di tempat yang aman dulu. Ya toh? Taruh di tempat yang aman dulu. Kemudian setelah ditaruh di tempat yang aman, Pak Samsul ini untuk mencabut segelnya ini, SOP-nya harus jongkok. Ya, harus jongkok. Kenapa saya bilang jongkok? Takutnya pas lagi panik, dengan cabut segelnya sambil berdiri pasti tidak akan terlepas. Jadi jongkok seperti ini untuk menghindari kalau terjadi trouble di tutupnya. Kalau terjadi trouble di tutupnya ini bisa lepas Pak. Tahu-tahu naik ke atas kena muka kita. Akhirnya hidup kita berdarah. Karena tutupnya trouble. Ya, seperti
seperti itu ya. Jadi harus jongkok seperti ini. Nah, setelah jongkok, tangan kiri Pak Samsul harus memegang leher tabung, bukan lehernya Pak Samsul yang kita pegang. Jadi leher tabungnya yang kita pegang. Setelah tangan kiri memegang leher tabung, tangan kanan harus memegang ujung selangnya. Ujung selangnya, jaring tengah-tengahnya atau pangkalnya, nanti kontar kandur kayak gini ya. Seperti itu ya. Bosopo mana kontar kandur ya. Jadi seperti itu ya. Kemudian jaraknya 3 meter menuju 2 meter. Jadi setelah 3 meter tuas tadi harus diremas, ditekan sampai keluar medianya. Kemudian maju 1 langkah, tinggal dikibas-kibaskan ke kiri maupun ke kanan. Supaya apa? Supaya api tadi tidak menyebar ke tetangga. Iya, dia nggak takut dia sama api. Nah, cukup ditempel dan didorong. Lepas. Ya, kalau kurang tepat tinggal digeser aja. Digeser. Nah, itu masih ada api ya. Tinggal digeser, dirapatkan tengahnya sampai betul-betul padam dan keluar asap putihnya. Nah, itu masih ada api Pak Samsul ya. Tinggal digeser lagi. Nah, ini sudah mulai keluar asap putihnya. Kalau sudah keluar asap putih berarti tandanya sudah padam. Jadi kebakaran itu ada jangan sampai lebih dari 3 menit ya. Jangan sampai lebih dari 3 menit. Karena apa? Karena 3 menit pertama itu akan menghanguskan seluruh gedung yang ada di sini. Ya, jadi kebakaran jangan sampai lebih dari 3 menit. Nah, tujuannya seperti ini karena apa? Karena juru padam yang sebenarnya adalah warga. Juru. Nah, sudah. 1, 2, 3. Banyak. 3 detik. 3 detik. Ya toh? Api bisa kita padamkan dengan hanya 3 detik. Ya toh? Nah, kan? Wah, hebat ini. Beri tepuk tangan aja deh. Beri tepuk tangan buat temannya tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi api bisa kita padamkan membutuhkan waktu 3 jengkok. Lepas, buang. Nah, dipegang ujungnya. Maju ke jarak 3 meter. Ikuti arahnya. Maju. Lepas. Sudah padam. 2 detik. 2 detik. Api bisa kita padamkan ya. Oke, sudah fix Pak. Dorong lepas. Lepas. Nah, gitu ya. Beri tepuk tangan adik-adik. Nah, dipegang Pak, tengahnya Pak, nggak panas Pak. Nah, jangan dipegang di kantongnya. Nah, diraba aja, nggak akan panas. Tinggal diambil, dipegang ujung-ujung karungnya mundur ke belakang. Nah, oke, pokoknya sekali lagi Pak.